dataran yang tidak bervegetasi seperti yang kita lihat di sini, yang terbentuk di daerah pantai yang landai, terutama di dekat muara sungai dan terumbu karang. Untuk kawasan ini kelihatannya tandus, namun sebetulnya sangat subur karena menerima banyak suplai nutrien dan biasanya dihuni oleh berbagai organisme yang seperti kita lihat tadi banyak lubang-lubang yang itu menandakan banyak organismenya yang ada di sana. Nah, biasanya yang dihuni ini berbagai jenis organisme bentik. Dataran lumpur mengacu pada tanah yang ada di dekat badan air yang secara teratur dibanjiri oleh pasang surut dan biasanya mandul, tidak ada vegetasi apapun. Terlihat dari video tersebut bahwa di sana tidak ada vegetasi dan di sana juga tanahnya dekat dengan badan air yang secara teratur dibanjiri oleh pasang surut. Nah, saat ketika saya membuat video ini, itu sedang terjadi air pasang sehingga dataran lumpur dan pasirnya ini tidak begitu terlihat. Biasanya ketika terjadi surut, maka di sini tuh kelihatan kayak gitu, begitu luasnya dataran lumpur dan pasir. Nah, dataran lumpur ini juga dikenal sebagai flat pasang surut. Dataran lumpur dibentuk pada pengendapan lumpur oleh pasang surut atau sungai. Terlihat bahwa pengendapan lumpur oleh pasang surut atau sungai ini terjadi ketika di dalam video tersebut ada berbagai kerang yang dimana mereka terdampar ke pantai akibat adanya pasang, sehingga ketika terjadi surut maka kerang-kerang tersebut masih ada di pantai. Dataran lumpur ini banyak ditemui di Indonesia, yaitu di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, Kalimantan, dan Papua. Hingga saat ini tidak ada data spesifik yang membahas mengenai luas dan nilai potensi dataran lumpur yang ada di Indonesia seperti yang ada di Pantai Rindu Alam ini, tepatnya di Provinsi Kalimantan, di mana potensi dataran lumpur tersebut tidak tapi berpotensi atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan untuk di beberapa tempat ini biasanya dataran lumpur ini membentang hingga 2 km ke arah laut saat surut terendah. Setiap tahunnya jutaan burung migran juga memanfaatkan kawasan ini untuk beristirahat dalam perjalanan migrasinya. Di mana dataran lumpur ini erat kaitannya dengan adanya mangrove, pemburuan burung, penambangan pasir, dan pencemaran akibat berbagai kegiatan di sekitar dataran lumpur sangat mengancam ekosistem kawasan ini. Di samping itu juga adanya dampak perubahan iklim berupa penaikan permukaan air laut. Ini juga diduga sangat kuat bisa menyebabkan terjadinya perubahan permanen fungsi dataran lumpur sebagai
pendukung kehidupan berbagai biota. Nah, di dataran lumpur tersebut banyak kayak kepiting-kepiting atau hewan bentik lainnya. Dalam landasan hukum mengenai dataran lumpur dan dataran pasir secara nasional terlebih dahulu itu terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, di mana itu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang termuat di pasal 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Pantai Rindu Alam ini sendiri, untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pengelolaan atau pemanfaatan untuk menghasilkan potensi tersebut tidak begitu ada. Pemerintah di daerah tersebut lebih memfokuskan pengelolaan di Pantai Rindu Alam hanya untuk sebagai kawasan wisata, di mana terlihat di video tersebut banyak sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat wisata, di mana pemerintah daerah ini juga bekerja sama dengan masyarakat yang mengurus tentang pengurusan wisata dan penjagaan terhadap kebersihan yang ada di pantai, di mana yang berperan dalam pengurusan tersebut yaitu masyarakat, sedangkan pemerintah yang membuat kebijakan. Selain tentang dataran lumpur dan dataran pasir, di daerah Pantai Rindu Alam ini sendiri juga terdapat hutan mangrove. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hutan mangrove yang ada di Pantai Rindu Alam. Nah, untuk nilai dan manfaat di hutan mangrove yang digunakan di tempat ini diantaranya yaitu sebagai perendam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur, dan penahan sedimen yang dijangkit oleh aliran sungai. Kemudian ini yang kedua yaitu sebagai pengatur jumlah besar detritus yang terutama yang berasal dari serapan daun
Yang ketiga itu mangrove ini digunakan kan sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Nah, sebagaimana dengan ekosistem hutan lainnya, ekosistem hutan mangrove ini mempunyai peran sebagai penyerap karbon dioksida dari udara. Kemudian deforestasi dan perubahan tata guna lahan ini saat ini tuh menyebabkan emisi karbon dioksida sekitar 8-20% yang bersumber dari kegiatan manusia di tingkat global. Kemudian untuk menempati posisi kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil, masalah tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan peran hutan sebagai penyerap karbon dioksida melalui sistem pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman yang sinergis dengan fungsi sosial dan nilai ekonomi hutan tersebut. Nah, substrat lumpur mangrove ini memiliki potensi yang besar dalam menyimpan karbon. Oleh sebab itu, perkiraan penyimpanan karbon dalam substrat lumpur ini bisa dijadikan sebagai acuan dasar dalam penilaian manfaat ekonomis mangrove dalam bentuk komoditi jasa lingkungan. Manajemen hutan mangrove yang berkelanjutan sesuai untuk penyerapan dan penyimpanan karbon. Selain melindungi daerah pesisir dari abrasi, tanaman mangrove ini juga mampu menyerap emisi yang terlepas dari lautan ataupun udara. Untuk penyerapan emisi gas buang menjadi maksimal karena mangrove memiliki sistem akar nafas dan keunikan struktur tumbuhan pantai. Hutan ini dapat menyerap karbon karena hutan ini merupakan tempat sekumpulan pohon yang memiliki aktivitas biologisnya seperti fotosintesis dan respirasi. Kemudian dalam fotosintesis ini pohon atau hutan mangrove ini menyerap karbon dioksida dan hidrodioksida dibantu dengan sinar matahari diubah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi. Sebelumnya diubah dulu melalui proses respirasi tanaman tersebut dan juga menghasilkan hidrodioksida dan oksigen yang merupakan suatu unsur yang sangat dibutuhkan oleh organisme untuk melakukan kehidupan untuk bernapas. Sehingga dengan mengetahui dan memahami hal tersebut, kita tuh sadar bahwa hutan ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menyerap karbon yang berlebihan yang ada di atmosfer. Nah, sebenarnya kan hutan mangrove ini memiliki nilai dan manfaat yang banyak kayak gitu, tapi tidak hanya di dalam bidang bioekologisnya saja, tetapi juga bermanfaat dalam antropogenisnya. Tapi karena kurangnya pengetahuan atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat hutan mangrove tersebut, sehingga hutan mangrove ini hanya berperan sebagai bioekologis saja. Untuk landasan hukum hutan mangrove ini, kalau secara nasional itu termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Nah, yang pertama tuh di pasal 1 dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat dengan SNPOM adalah upaya dalam bentuk kebijakan atau program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, untuk landasan hukum hutan mangrove ini di daerah tersebut di sini itu dibuatkan oleh pemerintah daerah di sini sendiri. Kemudian untuk penanamannya juga pemerintah yang melakukan penanamannya dibantu oleh masyarakat sekitar. Kemudian selain pemerintah juga di sini ya, selain pemerintah juga ada perusahaan-perusahaan yang melakukan ikut berpartisipasi dalam
dalam mewujudkan hutan mangrove yang ada di daerah sini. Faktor penyebab kerusakan hutan mangrove juga bersifat primer, di mana hal penyebabnya dapat terjadi kapan saja dengan wilayah kerusakan yang cukup luas. Yang pertama yaitu adanya konversi alih fungsi hutan mangrove, yang landasan kegiatan konversi ini adalah demi kepentingan ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologi. Maka kegiatan ini akan berdampak pada kerusakan hutan dalam jangka pendek dan bahkan jangka panjang. Nah, di sini tuh ada tambak gundam yang dijadikan oleh masyarakat. Kemudian selain itu juga di sini banyak kepiting yang meskipun jarang sih masyarakatnya untuk mengambil kepiting itu secara alami saja, tidak melakukan kegiatan tambak. Kemudian yang kedua yaitu adanya konversi untuk pemukiman, yaitu salah satu juga penyebab terbesar kerusakan ekosistem hutan bakau. Kemudian hal ini disebabkan karena kemudahan yang diperoleh dari wilayah pesisir bagi aktivitas ekonomi, apalagi keadaan pesisir tersebut berada di daerah jalan raya. Jadi banyak masyarakat juga yang membuat rumah di dekat hutan bakau tersebut. Kemudian selain itu juga ada karena faktor alam. Faktor alam merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan mangrove, namun kerusakan tersebut bersifat sekunder. Dengan kata lain, penyebab tersebut hanya terjadi sewaktu-waktu dan wilayah yang terdampak relatif sempit. Beberapa faktor tersebut antaranya yaitu adanya angin topan. Nah, angin topan ini dapat mencabut pohon bakau hingga akarnya atau oleh pengendapan masif atau mengubah salinitas air dan tanah. Kemudian yaitu gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini juga dapat mencabut pohon bakau. Kemudian organisme isopoda kecil, isopoda Sphaeroma terebrans, melubangi akar bakau sehingga pohon bakau itu bisa tumbang. Strategi pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove yaitu perlindungan hutan mangrove, yaitu rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian peran masyarakat untuk pengelolaan hutan mangrove. Nah, itulah
beberapa manfaat, nilai, kemudian permasalahan dan strategi serta pelestarian hutan mangrove yang ada di Pantai Rindu Alam. Sekian dari saya. Apabila terdapat, sampai bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.